Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa saat yang lalu saya membahas tentang seorang pemimpin yang ada di sana yang telah berpulang saudara ya. Karena sepertinya sudah waktunya ya. Apapun itu modelnya, tetapi kalau sudah waktunya maka akan pergi juga. Nah kira-kira siapa yang akan menyusul ya? Setelah kita lihat para pemuka-pemuka ya, seperti yang dituliskan di dalam nubuatan kitab Yeremia saudara, mulai satu-satu berangkat ya. Siapa lagi? Saudara, kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 38, aku akan menempatkan tahtaku di Elam, raja serta pembesar-pembesar di sana, firman Yahweh. Para pembesar-pembesar ya, kata Alkitab itu akan bersiap-siap untuk berangkat saudara. Berangkat kemana ya? Apakah surga atau tetangganya surga ya? Saudara yang bisa menyimpulkan ya. Nah, ada dua hal yang saudara kita lihat yang akan terjadi di Elam. Kita akan melihat ya, dan semua yang dicatat di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Pada bulan Mei, saudara, kita dikejutkan oleh kepergian ER yang mengalami kecelakaan. Dan kita lihat bahwa dia pun salah satu yang benar-benar bersuara lantang untuk umat perjanjian ya. Dan tidak lama setelah itu saudara, dia pergi terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau kita melihat Alkitab, maka para pembesar-pembesar ini bersiap-siap. Itu bagian yang pertama. Lalu yang berikutnya saudara dikatakan begini. Di dalam Yeremia 49 ayat 36. Dan aku akan memberikan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala arah mata angin itu. Dan tidak akan ada bangsa yang tidak masuk di sana tempat Elam terserak. Apakah akan ada goncangan alam di sana? Kita nggak tahu. Tetapi ya, Alkitab berkata akan memberikan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit. Jadi mungkin badai atau gempa bumi saudara ya. Semua yang akan terjadi atas kehendak dan skenario Tuhan yang benar. Satu yang kita percaya bahwa ketika Alkitab mencatat itu, semua pasti digenapi. Ya. Padahal kalau kita melihat usia mereka itu saudara cenderung masih muda ketimbang Pak Benyamin, ya. Tetapi kita lihat unik-unik saudara kepergian mereka. Pak ER pada bulan Mei itu musibah yang terjadi. Dan satu-satu pembesar-pembesar sekutu-sekutu daripada Elam ya, atau IRAN itu mulai bepergian saudara ya. Nah, kita berdoa biar nubuatan Alkitab ini segera digenapi ya, menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa baru permulaan. Di video saya yang membahas tentang kepergian almarhum YS ya, ada banyak komentar saudara karena itu puluhan ribu. Ada yang berkomentar, siapa tahu Bapak YS itu orang Kristen ya, karena mungkin namanya kali ya Yahya saudara. Saudara, saya mau sampaikan bahwa belajarlah ya, jangan hanya
disibukkan dengan hal-hal yang tiap hari kita kerjakan. Tetapi minimal mungkin bisa membaca latar belakang ya. Kita sebagai orang percaya, saudara, tidak pernah diajarkan untuk melakukan bahkan 1.200 umat perjanjian harus pergi, saudara, ulah daripada YS ini. Jadi tidak mungkin YS ini orang Kristen. Lah kalau dia orang Kristen, berarti bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Ya. Tapi saudara harus pelajari dan saudara harus baca. Dia bukan orang yang percaya Kristus. Karena orang yang percaya Kristus, pengikut Kristus, itu diajarkan tentang kasih. Bahkan kita harus kasihi. Ya. Jadi saudaraku, kalau berkomentar, lihat latar belakang dulu. Tetapi nggak apa-apa juga supaya saya ada bahan untuk menanggapi dan memberikan pemahaman kepada saudara seiman. Ya. Saya nggak tahu apakah itu saudara seiman atau yang tidak seiman. Ya. Tetapi sekali lagi, bahwa kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan ya yang namanya seperti itu, saudara. Ya. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara dan sekaligus memberikan konfirmasi kepada kita bahwa apa yang kita percaya, karena ini saya sampaikan khusus kepada orang percaya. Apa yang kita percayai, yang dinubuatkan dari Alkitab kita, itu pasti terjadi dan pasti akan digenapi. Karena itu, saudara, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan Yesus. Ya, orang bisa saja tidak percaya tentang ketuhanan Dia, tetapi apa yang dilakukan Yesus selama ada di dalam dunia ini memberikan konfirmasi yang cukup bagi kita untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam Yesuslah ada jalan keselamatan. Dia begitu mengasihi umat manusia. Dia begitu mencintai kita, saudara. Dan dia ingin menyelamatkan kita agar kelak kita hidup bersama-sama Dia dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.